Halo adik-adik, masih tetap semangat ya. Sekarang kita akan membahas soal dampak pemanasan global dan solusi untuk mengatasinya, asesmen pertama. Soalnya itu adalah perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Manfaat gas rumah kaca yang secara alami melingkupi bumi terdapat pada angka 1. Menjaga suhu bumi supaya tetap hangat, benar. Menyamaratakan suhu semua belahan, enggak ya. Kemudian menyebabkan bumi tidak membeku ya, benar. Ini enggak, salah nih. Nomor ini benar. Nomor 3 benar. Melindungi makhluk hidup dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Enggak. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Jadi itu adalah fungsi manfaat dari gas rumah kaca salah satunya ya. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Nomor 2, peningkatan jumlah populasi manusia mengakibatkan kebutuhan manusia makin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibangun berbagai macam industri. Makin banyak industri yang terdapat di suatu daerah akan mempengaruhi suhu di daerah tersebut karena asap industri mengakibatkan lapisan ozon berlubang. Nggak tepat ya. Limbah cairan industri menghasilkan gas CFC yang tinggi. Belum tepat. Penggunaan bahan bakar fosil pada industri menghasilkan CFC. Belum tepat. Konsentrasi gas rumah kaca yang terlepas di atmosfer makin tinggi. Nah, ini baru tepat ya. Asap industri mengakibatkan turunnya hujan asam, enggak. Jadi, dia kan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibangun berbagai macam industri. Makin banyak industri, jadi fokusnya makin banyak industri yang terdapat pada suatu daerah akan mempengaruhi suhu di daerah tersebut karena konsentrasi gas rumah kaca itu yang terlepas di atmosfer makin tinggi. Jadi kan sinar ultraviolet yang terperangkap itu makin besar, makanya suhu makin tinggi gitu kan. Jadi jawabannya yang tepat yang D. Nomor 3, pendingin ruangan dan lemari pendingin banyak digunakan baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Kedua alat tersebut membutuhkan suatu mekanisme yang melibatkan CFC. CFC dapat memicu terjadinya pemanasan global karena mengikis oksigen di atmosfer bumi. Belum tepat ya. Mengubah lapisan ozon menjadi oksigen, enggak. Memperkuat ikatan gas rumah kaca di atmosfer, enggak. Menghalangi radiasi matahari supaya tidak mencapai bumi, enggak tepat ya. Memerangkap sinar ultraviolet agar tidak kembali ke angkasa sana. Ini baru benar. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Nah, nanti untuk yang lebih jelasnya silakan nanti searching di Google ya. CFC itu dapat memicu terjadinya pemanasan global karena apa gitu. Jadi kalau dari jawaban yang kakak cari itu karena dia memerangkap sinar ultraviolet agar tidak kembali ke angkasa. Soal nomor 4, kegiatan peternakan makin berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun, selain dapat mempengaruhi kebutuhan pangan manusia, kegiatan ini juga mendorong pemanasan global. Karena, nah, di sini A. Kotoran hewan ternak menghasilkan metana yang merupakan gas rumah kaca. Ya, ini langsung benar ya. Jadi jawabannya A. Jadi kotoran ternak itu dia salah satu penyebab pemanasan global terbesar juga karena dia menghasilkan gas metana. Gas metana itu kan CH4 ya. Jadi jawabannya A ya. Oke. Nomor 5, perhatikan alasan-alasan berikut. Pembukaan lahan baru untuk pertanian ternyata memperparah pemanasan global. Alasan yang tepat terkait pemanasan global karena pembukaan lahan pertanian baru terdapat pada angka. Pasokan oksigen berkurang karena berkurangnya paru-paru dunia. Ya benar, karena kan di sini kata kuncinya pembukaan lahan kan. Berarti itu pembukaan lahan kan berkurang pohon jadinya. Nomor 1 benar. Karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer saat pembukaan lahan, ya benar nih. Ya, jadi langsung aja kita jawab yang A, 1 dan 2 ya. Nomor 6. Kegiatan yang dapat menghasilkan gas rumah kaca paling banyak di atmosfer adalah pembakaran bahan bakar fosil, pembuangan sampah enggak, penggunaan pupuk kimia enggak, penggunaan lemari dingin enggak, penggunaan AC di gedung-gedung perkantoran enggak. Jadi yang paling banyak di atmosfer itu adalah pembakaran bahan bakar fosil ya, karena kan sumbernya banyak tuh dari pabrik, dari kendaraan apalagi ya. Jadi jawabannya yang tepat A. Nomor 7, gas H2O atau uap air merupakan salah satu gas rumah kaca yang paling kuat. Tetapi potensi pemanasan globalnya tidaklah terlalu besar. Hal ini karena H2O bersifat
Nah, di sini ada penjelasannya. Gas H2O tidak diperhitungkan sebagai gas rumah kaca yang efektif dan tidak dipergunakan dalam prediksi perubahan iklim. Hal ini karena keberadaan atau masa hidup H2O sangat singkat, yaitu 9,2 hari. Jadi jawaban di sini yang lebih tepat itu adalah memiliki umur yang pendek, berarti singkat ya di atmosfer. Jadi jawabannya D. Nomor 8. Kewaspadaan utama yang perlu diperhatikan manusia saat ini terkait faktor penyumbang gas rumah kaca terbesar terdapat pada kegiatan pembuangan sampah enggak, pembuangan limbah enggak, penggunaan mesin pendingin enggak, transportasi berbahan bakar fosil ya, peternakan menyumbang gas metana iya, tapi paling besar itu D ya, transportasi berbahan bakar fosil. Nomor 9, gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik adalah, nah ini, metana ya. Sampah organik metana, CH4. Nomor 10, pada lapisan troposfer, ozon bersifat racun. Akan tetapi, ozon yang berada di lapisan stratosfer bermanfaat bagi manusia karena A. Menaikkan suhu global bumi, enggak. B. Menurunkan suhu global bumi, enggak. C. Berfungsi sebagai gas rumah kaca, enggak. D. Mencegah terjadinya efek rumah kaca, enggak. E. Menahan radiasi ultraviolet sinar matahari, ya. Jadi jawabannya E ya. Jadi nanti di lapisan ozon, ozon itu kan lambang kimianya O3. Jadi dia itu ozon ini karena apa namanya tuh, di lapisan ozon ini ultraviolet itu berubah menjadi, jadi di ozon ini terbentuk dari reaksi sinar UV dengan O2. Jadi apa namanya tuh, di lapisan lapisan stratosfer ya. Nah, jadi apa namanya tuh, bermanfaat terbentuknya ozon yang bereaksi dengan UV dan O2. Sehingga dia menahan radiasi ultraviolet sinar matahari. Jadi jawabannya E. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 1, bagiannya esai lagi ya, dampak pemanasan global. Di sini, alat transportasi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena mempermudah pekerjaan manusia. Akan tetapi, sebagian besar alat transportasi dunia menjadi pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, di sini bagaimana pengaruh penggunaan alat transportasi terhadap laju pemanasan global? Nah, di sini transportasi termasuk salah satu sektor yang menghasilkan karbon dioksida yang sangat tinggi, yaitu CO2 ya, yang menyebabkan rumah kaca dan akhirnya berkontribusi terhadap pemanasan global. Jadi, apa namanya tuh, pengaruhnya berarti karena menghasilkan gas CO2 ya. Nomor 2, kebakaran hutan adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Selain menyumbang CO2 hasil pembakaran, ternyata ada hal lain yang juga sangat mempengaruhi secara jangka panjang. Coba jelaskan. Oke. Nah, jadi dampak dari kebakaran hutan itu apa namanya tuh, yaitu dia mengurangi daerah resapan air. Jadi kalau misalnya tumbuhan nggak ada, berarti kan berkurang resapan air, sehingga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kemudian hilangnya habitat hewan, kemudian masuknya hewan ke dalam pemukiman warga, dan berkurangnya air. Nomor 3, sebuah percobaan efek rumah kaca dilakukan dengan cara berikut. Jadi jika setelah beberapa jam skala pada termometer diamati, tabung Erlenmeyer mana yang nilai suhunya lebih tinggi? Mengapa bisa demikian? Nah, jadi tabung Erlenmeyer pada tabung kaca yang memiliki lapisan tertutup akan memiliki suhu yang lebih tinggi daripada tabung Erlenmeyer pada kaca yang memiliki lapisan tertutup. Nah, kemudian hal ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Lapisan tertutup menghasilkan radiasi suhu pada tabung tersebut, sehingga suhu di dalam tabung tersebut naik menjadi lebih tinggi. Jadi, apa namanya tuh, yang paling tinggi itu yang ini ya, yang ini. Karena ini tertutup dan terkena suhu lebih tinggi dari sinar matahari. Jadi kan cahaya mataharinya ini nggak bisa keluar ya. Oke?
Soal nomor 4, bencana banjir dan kekeringan yang berkepanjangan sebenarnya merupakan dampak dari pemanasan global, yaitu El Nino dan La Nina. Coba jelaskan pengaruh El Nino dan La Nina terhadap terjadinya bencana tersebut. Nah, kita lihat pertama El Nina ya. El Nina itu disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik yang menjadi lebih tinggi. Nah, kejadian tersebut menyebabkan tekanan udara pada ekuator Pasifik Barat menurun, yang mendorong pembentukan awan berlebihan dan menyebabkan curah hujan tinggi, pada daerah yang terdampak. Sedangkan El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu perairan di Pasifik Timur, kemudian dan tengah yang mengakibatkan meningkatnya suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atasnya, di mana peristiwa ini menyebabkan pembentukan awan yang juga meningkatkan curah hujan pada kawasan tersebut, dan juga mengakibatkan tekanan udara pada barat Samudra Pasifik yang menghambat pertumbuhan awan di Laut Indonesia bagian timur yang membuat curah hujan menurun secara tidak normal di beberapa wilayah. Berarti kalau La Nina itu curah hujannya tinggi, kalau El Nino itu curah hujannya menurun. Oke. Nah, itu bedanya ya. Nomor 5, 1 ton metana lebih berbahaya dibandingkan dengan 1 ton CO2. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, jadi di sini gas metana bukan sembarangan gas. Ternyata gasnya sangat berbahaya bagi bumi. Untuk itu, butuh peran masyarakat dalam mengurangi risiko besarnya gas metana. Gas metana merupakan salah satu penyebab pemanasan global ya. Bahkan gas tersebut memiliki potensi lebih besar ketimbang gas karbon dioksida CO2. Gas metana memiliki nilai global warming potensial GWP-nya 21, artinya setiap molekul metana mampu memanaskan 20 kali lipat dari molekul CO2. Selain itu, berbeda dengan gas CO2, gas metana tidak dapat diserap oleh klorofil tumbuhan. Gas metana dapat berasal dari sumber-sumber alamiah, yaitu emisi geologis dan sebagainya. Jadi metana itu nggak bisa diserap oleh tumbuhan ya, tumbuhan. Jadi nggak bisa. Tapi kalau CO2 itu kan bisa ya, bisa diserap oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan metana nggak bisa gitu. Oke?